Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau apa? Rapat bentar. Pertama untuk soal potong gaji Hongkong, ya Hongkong. Ini mana anak-anak yang di Hongkong mana? Hongkong pertanggal 1 Mei ya ini. Ya. 1 Mei itu potongan akan berubah. Potong gaji berubah. Jadi potong gaji kalian berubah. Dulu kan berapa kita? 3.000 ya, 3.000. Itu cadangan nih, ada tidak? Itu cadangan. 3.000 kali 7 bulan, kan sama dengan 21.000, ya. 21.000. Itu kali anggap saja 1.100 lah. 1.100 sama dengan anggap aja 1.100 dolar dolar Hongkong sama dengan 23. Ini biasanya yang kalian potong sekarang ya kan? Yang anggap aja ini 10.000 masuk PT, ya kan? 10.000 anggap aja nih 10 juta masuk PT, 10 juta masuk agent, ya kan? Makanya kadang kita 4 juta ya kadang ya 4 juta uang saku, sisanya 5 juta, anggap aja 5 atau 6 juta itu untuk biaya proses kalian, mulai dari apa? Paspor, tiket aja ambil 3 juta tiket, ya kan? Tiket ambil 3 juta, terus apa? Medical, kalian makan, pulsa kita nelfon kalian, kalau tunggu di rumah, gaji staff, ini kita dari hanya 5 juta ini mbak, ya. Ini 23.000, makanya kita bisa ngasih kalian uang saku 4 juta. Tapi kalian akan terbebani segini, ya lihat kan? 23 juta. Jadi kalian ngasuh 7 bulan, itu kalian hanya dapat 4 juta. Jadi kalian dapat ya kan? PT terus terang rugi, dapat dikit. Kalian TKW dikit, yang untuk agent ya. Nah, agent untuk diuntung karena dia hanya apa? Kalau kalian sampai di sana dia pun dibayar majikan kan, Kak. Ambil bantu kan bayar 2.000 atau berapa. Nah ini per tanggal 1 Mei itu potong gaji akan jadi sudah lagi nggak? Ini Pak. Akan jadi sekitar untuk Hongkong 1 Mei ya. Hongkong itu potong gaji dari Depnaker sama BNP tiga. Jadi ini kita nggak bisa merubah. Makanya ini sangat serius kalian perhatikan. Soalnya kalau kalian nggak perhatikan, dikira kok uang sakunya tambah dikit. Padahal kalian bisa hemat puluhan juta karena ini mengurangi potongan gitu. Hongkong, terus ini langsung aja dengan dapat berapa sekarang? Atau bayarnya berapa sekarang? Per bulan sekitar 2 juta. Potong gaji 3-4 bulan. potongan 2 juta ya? Iya, per bulan. Dipotong 2 juta kali 3 bulan? Iya, 3-4. 3-4 bulan. Nah, jadi kalau anggap aja ada ini. Lap ya mana lap? Kayak apa nih? Lap jadi 3 bulan kali 6 juta ya? 4 bulan 2 juta kali 4 bulan nantinya 8 juta ya? Nah, lihat tuh, lihat bedanya ya? Kalian akan dipotong hanya selama 3 atau 4 bulan, itu pun dipotong sedikit. Ya, dipotong sedikit. Ini kalian bayar cuma 6 juta ya? Padahal kalau apa? Berapa piro? Seperapate kurang ya? Ya. Nah, ini aturan. PT-nya terus terang, PT aja bisa dikatakan bantu kalian lah. Ini kalian hanya bayar ini. Jadi kalau kita cuma dibayar 6 juta, tapi kalian anggap aja masih minta uang saku 4 juta, ya kan? Kalian yang terbagi kalian malah bersalah ya, bermobil, ya kan? Ya kan? Uang saku 4 juta.
uang saku. Jadi saya ingin menjelaskan ke kalian sebagai TKW di pusat dan juga untuk semua cabang, makanya ini kita shortnya untuk cabang. Saya jelasin kalau potongan kita dulu 3.000 kali 7 bulan itu 21.000, ya 21.000 jadinya 23 juta. Per 1 Mei potongan kalian hanya 2 sampai 3 sampai 4 bulan selama 2 juta. 6 sampai 8 juta. Ini kemarin udah rapat oleh Depnaker itu per tanggal 1 Mei ya. Jadi kalau kalian per 1 Mei ini peraturan itu berlaku, kalian kayak gini, otomatis nanti mohon maaf uang saku kalian bisa dikatakan sedikit atau enggak itu ya. Bisa dimahami ya. Tapi kalian dengan 2 juta dipotong selama 3 bulan itu kalian per bulannya dapat hampir sisa 2 jutaan selama 3 bulan. Dan kalian cuma 3 bulan 4 bulan berarti terima penuh daripada harus 7 bulan yang ini ya kan. Nah, jadi kalian hemat lebih dari 23 juta dikurangi, anggap aja kurangi 8 juta. Nah, kalian hemat 15 juta. Kalau kurangi 8 ya? Nah, kalau kurangi 6 berapa? 17 ya? 17 jutaan. Ini hemat. Jujur Mas Agung, hemat. Ya. Kalian yang kurang bisa matematika aja bisa memahami kan? Ya, nah ini udah hemat 15 juta. Ya semoga ini apa? Kalau PT sama aja ya kalau bisa enggak. Tapi kalau kalian kan semoga ini berhasil. Jadi mama ini berhasil pun kita nggak apa-apa. Tapi yang penting kita minta tolong keikhlasan kalian kalau uang saku nggak segini ya. Bisa dipahami ya, karena kalian akan kayak gini gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya calling visa nggak dapat uang saku. Apa ya? Calling visa nggak dapat uang saku. Katanya potongan. Apa kalau calling visa gimana ya? Nggak dapat uang saku. Ini per 1 Mei lah. Nanti kalau seumpam per 1 Mei ini peraturan berlaku untuk calling visa dan biasa, otomatis kalian juga sama kayak gini. Agen pun nanti yang harus agen kalian kayak agen di Hongkong motong kalian 5 bulan 6 bulan, jadi otomatis harus ikut ke sini. Nah, otomatis. Kalau ini berlaku untuk semuanya, ya kan? Nah, ini kemana untuk semuanya atau yang dari nggak dibahas dari lihat nanti kalau harus ada formulirnya kayak Taiwan atau gimana ya otomatis kalian harus sama ya kan? Kita kan semua itu ada formulir potong gajinya. Lihat. Yang penting ini yang kalian perjuangkan dulu waktu di Hongkong ada demo atau apa ini udah mulai ada dirasakan gitu ya. Jadi intinya saya hanya soal ini aja biar kalian nggak paham kalau kok uang sakunya berubah kok kamu. Jadi PT Shopee tetap seperti janjinya uang saku kontan ya. Uang saku kontan tidak dicicil, tapi kalau masih pakai aturan ini kalian dapat uang saku 4 juta ya. Tapi kalau nanti potong gaji cuma 6 bulan 5 bulan cuma 2 juta ini, ya kita akan menyesuaikan. Mungkin nggak dapat uang saku atau kalau dapat pun dikit. Kalau dikit pun akan kontan ya dicicil sama ya. Gitu kan. Tapi kan sisa gajinya kan masih banyak. Ya tuh. Kalau dipikir-pikir. 15 juta ya gitu. Berarti uang Hongkong itu sekitar 2.500-an apa per bulan ya Pak? Ini perpotongannya rupiahnya 2 juta berapa ini? 2006 yang ekspor ya Pak ya? Itu sekitar 2.400. 2.400 itu 2.100 satu bulan. 2.500-an sekitar Pak. Kan 2 Ya juta. lebih dikit lah. 400. Lebih dikit harusnya. Yang Bapak ya 2.200-an Nah, iya. selama 3 atau 4 bulan. Jadi berapa tadi Mbak ini? 2.000 berapa? 2 juta 400. mana ya? Enggak, spidol. Terus isi. Nah, di sini ini bisa ya. Jadi 2 juta dikurangi 1.100 ya? Iya. Oh enggak, kali 1.100 ya? Nah, kali ya? Jadinya sekitar 2.200-an Mbak, nanti tergantung kurs intinya ya? Ya. Gitu.
Selama 3 atau 4 bulan. Iya. Nanti kalian ada pengumumannya. Ya, terima kasih. Sama. Ada pertanyaan lain lagi? Coba diceritakan anak-anak. Bagaimana kalau yang non ex Hongkong? Berapa gajinya? Yang ini yang X dulu ya. Nah, sekarang kita ganti yang non X. Yang X udah paham? Udah. Yang X pokoknya potongannya 2 atau 3 atau 4. Ngiring-ngiringi pokoknya 3 atau 4 bulan. Dipotong sekitar 2 jutaan kali 3 atau 4 bulan ya. Yang X apa yang non X sekarang dihabisin. Yang X Karena ini khusus untuk yang ex Hongkong, tapi yang dulu recordnya juga udah selesai potongan gaji. oh, yang rekodnya. Nah, Yang ini tolong tak. Kamu berdiri sini tak. Ini untuk yang nggak ada utang di potong gaji ya. Paham nggak? Kalau kalian dulu terminate, iya itu ada terminate, terus ada sisa utang di potongan, dianggap non ex. dianggap non X. Ya, ingat-ingat nih ya. Pokoknya kalau kalian terminate, potong gaji dulu nggak selesai, dianggap non X. Tapi ini nggak kalian utang prepaid di utang lian ini nggak termasuk. Ini utang kalian yang sama agent sama PT ya. Kalau kalian punya utang pribadi nggak termasuk. Karena masih yang utang 20.000, 10.000 di kredit. Kejadian nongkrong ada. Jadi gitu ya. Untuk X, ini untuk X. Kalau diperhatikan, jadi dihabisin nggak? Tolong. Ada pertanyaan lain? Diana. Apalagi Mbak Yuni perlu dijelasin kepada anak-anak. Ini dulu ya. Nanti yang topik kedua. Ini yang non bukan. Yang non ya. Yang non gimana? Yang non tuh coba didekatkan Mbak Yuni. Nanti main. Jadi dalam klasifikasi non di sini ya ex Singapura, ex Taiwan juga dan klasifikasi yang kedua ini. Ex Yang Singapura. tadi just untuk ex Hong Kong. Dan itu recordnya juga udah nggak ada utang sama pihak agensi ataupun pihak bank Hong Kong. Ya, pamannya kok Mbak E dulu di recordnya PT dulu kok belum selesai potongan. Terus Mbak E pulang, terus daftar ke PT Sofia gitu kan, baru 5 bulan. Recordnya Mbak E kan belum selesai tuh kan. Itu ikutnya masih yang ini poin kedua. Singapura. Singapura, X terminate. Ngiling-ngilingi X terminate, X free kontrak. Terminate atau free kontrak. Free kontrak. Taiwan, Malaysia, Timur Tengah semua Arab ya. Ini kalian masuk non X. Itu potongannya berapa ini? Dikatakan ini? Itu 6 bulan. 6 bulan kali 6 bulan kali 2.650 kali 2 juta. 650. Nah, berapa itu coba dihitungkan? Jumlah totalnya ini ya sekitar 15 jutaan 600. Hampir sama ya? Hampir sama ya? Iya, hampir sama. Kalau diteruskan itu hitungannya 15 antara yang juta. X dengan non X per bulannya sama, cuma yang membedakan jumlah berapa potongan berapa bulan potongannya. Jadi non X atau apa yang tadi non X Taiwan, Hong Kong, Taiwan yang finish kontrak sama non X ini yang X Taiwan, X Hong Kong yang apa? X Hong Kong yang beri kontrak ya. Sama X Arab Malaysia sebenarnya jumlahnya sama ya. Hampir 15 jutaan. Cuma cara angsuran nih yang apa lebih banyak ya. Iya. Gitu. Sama kayak gini. 15 gitu. Ada pertanyaan? Kalau ini kemungkinan kita dapat uang saku yang mana? Situ ya? Tergantung peraturan ya. Ya. Tapi dikit paling ya. Seumpama kita semua saku semuanya yang tadi X Thailand apa X Hong Kong finish sama X Hong Kong terminate kontrak, kemungkinan dapat uang sakunya yang ini, tapi mungkin dikit. Jangan jaga karena kita aja ini 15 juta. Kenapa kalau 15 juta kemungkinan nggak dapat uang saku? Karena kita harus bagi dengan agent juga nih. Agensi, bank, PT, ya kan? Bank itu kenapa? Ya bunga bank kan? Kalau potong gaji kan ada bunganya. Kalau kalian utang motor kredit kan ada bunganya. Ini sama potong gaji ada bunganya dari sana ngecas. Juga baca ini 2000 agent apa? Ya kan? Berapa 5.000 mungkin ya agent. 2.000 lebih Pak yang selama 3.000-an ya? Nah ini baru perkiraan aja, 3.000 ini 5.000 ya
Berarti ada cuma 10.000 kurang. Ya, nah. Jadi ini kita dapat semua dikit. Yang untung intinya ya TKW ya. Yang untung intinya kalian ngirim omah langsung. Penerbangan pertama ngirim omah langsung pakai kulkas, pakai TV ya. Jadi kalian jangan mikir aku kurang untuk uang saku, jangan ya. Mikirnya kalian terbang terus langsung bisa duit. Iya. Jadi uang sakunya itu kalian terbang pertama kalian harus dapat uang saku dari kalian sendiri. Ya kan ngirim ke rumah ya dengan gaji sisa gaji ya. Kalau yang belum ada kan sisanya masih banyak 1.000 lebih kan ya Pak ya? Kalau dipotong 2.600 kalau gajinya 37 berapa kan? Masih dapat 1.100. Iya. Gaji masih tetap. Berarti kan 1 juta lebih masih. Iya. Gaji masih tetap 350. Jadi mohon maaf tadi saya lupa bilang gaji dengan peraturan 1 Mei ini semua gaji sama ya. Tetap 3740 bukan gajinya di tuntas dikurangi enggak. Gaji sama. Tolong ini sebarin ke teman-teman. Soalnya kalau enggak nanti akan salah paham. Salah pahamnya apa? Dikira wah PT Sofia rangi uang saku, kok PT Sofia kok nggak sesuai iklan, nggak dapat uang saku ya kan? Ini bukan aturan PT Sofia, tapi aturan negara yang kalian perjuangkan bertahun-tahun. Semua PT juga, di PT Sofia seluruh Indonesia. Ya, jadi ini semua sama. Jadi kita ikut peraturan negara ya kan. Kecuali kalau kalian dijiglot atau gaji 7 bulan ya apa-apa ya. Betul tetap ini ya kan. Nah, gitu. Jadi sama-sama. Ini tolong jelasin ke teman-teman dan ini saya juga ngomong dengan semua cabang untuk jelasin ke guru sama staf. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Udah ada yang pertanyaan lagi kepahamnya antara yang tadi yang X sama yang Ada pertanyaan lain mungkin? Terus saya mau ngomong soal Taiwan ya. Ini kita mau percepat semua cabang. Taiwan, anak Taiwan mana? Berapa ini? Taiwan ini ya Taiwan kita ini lagi pemasaran percepat. Mbak Siti sisa berapa anak kita? Enggak, ini masih 25 ya. 5. Oh ya. Kita 5. Wah, kita percepat nih. Semua Taiwan kita pemasaran sekarang 3-4 kali lipat kecepatannya. Biar anak yang lama-lama nggak terbang lebih lama lagi dan yang anak baru nggak jadi anak lama. Bagus. Pokoknya anak baru jangan sampai kayak anak lama. Karena mohon maaf kemarin kan banyak faktor yang di luar kalian juga. Ya. Kita sebagai PT juga minta maaf. Gitu. Ada lagi mungkin soal Taiwan, oke. Taiwan potong gaji sama uang saku tetap sama ya, jelas. Sama ya, Taiwan ada perubahan ya. Nah, potong gaji tetap 9 bulan, dapat uang saku seperti biasa. Ada yang beda. Bedanya apa? Kita akan lebih cepat balik ke majikan ya. Ada apa bisa nelfon saya sama saya, ada Mbak Siti juga. Kita 24 jam menerima keluhan kalian. Itu soal Taiwan. Oke, ada soal yang lainnya lagi? Per 1 Mei. Nah, untuk yang terbang sebelum 1 Mei, apakah potongannya masih 7 bulan atau ya? Yang sebelum Mei? Iya, tetap 7 bulan. Tetap 7 bulan. Bukannya di kontrak kerja ada. Pokoknya nanti kalau kalian tanda tangan kalian baca. Kalau potong gaji kalian seperti ini, berarti kalian ikut ya. Jangan uang saku. Tapi kalau kalian yang terlanjur ngasih uang saku, ya kita mohon maaf harus dikembalikan sebelum terbang. Nah iya kita nggak dapat ya kan? Kita dari mana? Ya kan? Jadi harus ini tolong kalian siap-siap. Siap-siap kalau kalian terbang dengan potong gaji rendah, nanti kalian siap-siap. Banyak tidak ada yang udah terlanjur ngambil harus kembalikan karena kita itu 6 juta. Kalau aku ini ya PT itu 6 juta enggak ya? Harus. Kalau nanti semua cabang diingetin Mbak ini ya. Diingetin. Semua cabang diingetin. Sing kadung uang sakune ditukokke kulkas ya didone. Sing kadung genraktir pacare membayar. Gitu. Ya iyalah. 6 juta. Oh, tegel ya. 6 juta ya untuk tiket.
Di agent 6 juta tuh masih total loh ya, belum agent bank, PT, coba 6 juta, yuk. Begini kayak 6 juta tuh uang, ya kalian tahu sendiri 6 juta itu apa lagi? Pin Alfa harganya 6 juta ya, ya kan? Pin motor apa aja ada 6 juta dan, ya kan? Jadi tolong dikembalikan itu, ya. Sebelum terbang, kalau kalian potongannya 6 juta sama ini, sama apa? 15 ini. Terbangnya ikut Mei. Diberitahu, diberitahu Mbak Ida, Mbak Ini, semua cabang. Siap-siap baliknya duit. Nah ini anak pada ngomong umpamanya potong gaji nggak dikembalikan uang saku tapi potong gaji. Tambahan Bisa, maksudnya ya? bisa. Aku masih Bisa Mbak. Bisa. Bisa dirombong itu. Bisa. Aturan negara. Aku nambahi potongan nggak bisa, ya. Pertama melanggar, kedua nggak. Kita nggak enak. Dari dulu PT kita nggak pernah nambahin potongan di belakang itu nggak pernah. Dan ini juga yang digunakan banknya untuk apa ini kreditnya Mbak itu kan. Biasanya kan pakainya kan Hexin yang ada. Ada kemampuan bongkok gitu kan. Sekarang yang direkomendasikan dari BNP 2 itu malah justru bank-bank yang asli di Indonesia dan di ngomong pun tidak ada. Padahal nanti Mbak E kesana tanda tangan itu di depan pihak bank gitu kan. Kan nggak mungkin kita mau dicukuin nambahin tanpa Mbak E kan. Possible. Ya sama-sama kita, ya. kan tinggi. Kalau saya sih ini nggak sih. Kena rakyat orang kenal. Iya. Kita berikan saja semua. Berikan untuk kalian, ya. Itu bilang sulit tapi berikan untuk kalian. Apalagi proses ada kendala proses ngomong lewat. Paling bisa, jadi kan bedanya pesannya 5 bulan. Tapi kalau saya kan dari Exil di Hongkong bedanya 6 bulan. Kalau kalian visa dari agen lain, mohon maaf kita nggak bisa mengatur. Kecuali kalian ikut agensi kita yang milik sendiri di Hongkong. Teori ya, itu Yunga. Ngemburi. Tapi kalau lainnya, mohon maaf sesuai aturan mereka. tapi kalau Happy Meal nggak ikut. Nggak ikut. Dia hanya menumpangkan kalian proses di sini aja. Nah ya. Terus itu aku mengenai BLK Pak, ini pertama main juga adalah transfer baru dari BNP. BLK gimana? BLK biasanya kan Masa kemudian ya BLK. BLK Ini seluruh Jawa Tengah, seluruh Indonesia. ada naungan BLK. Gimana? Itu targetnya kan minimal 21 hari untuk semuanya. Hongkong, Taiwan 21 hari. Sekarang untuk yang Hongkong sendiri itu sama Taiwan minimal 60 hari dan itu harus fingerprint. 2 bulan berarti ya? 3 bulan. Jadi kalian harus absen terus. 60 hari. Nggak tahu nih. Itu untuk Hongkong Taiwan. Terus kalau untuk yang ex Hongkong mau ke Hongkong 10 hari, ex Taiwan mau ke Taiwan, pokoknya yang TKI ex itu 10 hari. Taiwan mau ke Taiwan 10 hari, Hongkong mau ke Hongkong 10 hari. Lain itu semuanya harus 60 hari. Cukup. Untuk BLK. Terus untuk yang Singapura sendiri 40 hari. Aduh, bisa kayak gini sih ya. Sekarang itu kok Itu kemarin juga ini kenapa ya kok sampai kayak gini? Bukan PT semuanya yang udah usul, kita udah usul ke BPNP 2 TKI. Tapi jawabannya BPNP 2 TKI itu cukup singkat aja Mbak. Karena apa? Ini sekarang berlaku kayak gini karena apa? Banyaknya kasus itu yang di luar negeri. Ya kayak yang di Singapura itu kasus kayak meninggal itu kan juga banyak ya kadang karena ya itu kadang mereka gimana caranya itu kayak kadang atau angin lah pengen ambil jaringan atau angin lah jatuh Kadang banjir, kursi. terus nanti kadang juga masalah bahasa juga itu kan hubungan sama BLK bahasa sama praktek gitu kan bahasa nggak paham dan nanti disharmoni sama majikan berapa hari ya keluar majikan komplain ke konsulat makanya konsulat sama BNP 2 TKI memperlakukan aturan ini bukan karena ini apa ya PT Sofia yang harus sendiri ya semua PT semua Kalian akan sedih jari di PT manapun. kemarin udah kita usul semua tapi ditolak semua usul kita sama pihak BNP Itu ya. Pokoknya yang penting kan belajar seperti biasa. Makanya cepet terbang kan enggak kita terbang dulu ya. Terbang. Tiap hari kalian ngejar ngejar ini Hongkong, ngejar Saudi, Taiwan, di prosesku Mbak atau langsung tanya Mbak Siti langsung ya.
Kita membuka Jangan diri. lupa kalau SMS itu belakangnya dikasih nama. Nama lengkap. Bukan untuk kita mau dendam enggak, tapi biar kita tahu nama siapa yang mau kita bantu ya. Di Taiwan, untuk semua cabang juga, Hong Kong, misalnya Mbak Yuni ya. Pokoknya jangan sampai kalian salah paham ya. Makanya saya istilahnya ini untuk cabang juga ya, maksudnya cabang tolong juga ada apa-apa telepon ke saya atau ke ibu atau ke Mbak Yuni untuk divisi Hong Kong, Mbak Siti Taiwan atau ke guru kalian langsung. Intinya kita ingin cepat cuma proses ya. Kita proses cepat biar anak-anak nggak komplain lama-lama. Dan kita paling penting yaitu ngejar 1 Mei ya. Pas jadi terbang. Jangan terbang semua. Yang belajar kan paling cuma 5 yang masih belajar, tapi yang tunggu di rumah sedikit kok, paling nggak 3, 4, nggak ada 5. Ya udah, terbang semua. Kita terus ada yang penasaran? Ada yang penasaran? Saya belum pas kok. Kenapa ini? Cabang ini pelatihan baru berapa hari, 3 hari. Mas kurang kan? Ya. Pokoknya 1 Mei kalau bisa goodbye. Oke, kita goodbye sama keluarga ya. Oke lah, makasih ya. Masalah itu aturan untuk online sistem sendiri itu kan, untuk Jawa Tengah sama Jawa Barat kan online sistem. Itu kalau belum selesai potongan untuk mendapatkan TKI dari lagi, kalau anak itu pulang ke Indo, terus otomatis kan kita register lagi datanya PP itu mental. Oh iya. Dalam sistem itu mental. Oh, ini paling penting ya. Kita udah pernah telepon ke Pak Jumur Hidayat, atau malah BNP-nya, tapi saya masih marah-marah. TKI bermasalah, kenapa masih diproses? Iya. Dan saya bilang loh, Pak, kalau masih TKI bermasalah, maksudnya gimana? Itu dari dulu dari kita juga. Mereka bilangnya kalau anak itu belum selesai potongan pulang itu berarti TKI bermasalah. Bilangnya gitu, tetap nggak bisa. Jadi ini diingat-ingat bagi yang belum terbang, dan juga tolong diingetin ke teman-teman yang udah terbang barusan beberapa bulan, kalau kurang dari potongan ya, kurang dari potong gaji ya, itu kalian akan pulang lagi, itu proses sulit. Mendapatkan KTRN-nya. Di KTRN kalian itu diblokir di pusat di BNP. Jadi usahain jangan sampai terminate ya, jangan sampai terminate, jangan sampai kalian memutus kontrak, beri kontrak. Jadi soalnya bahayanya nggak hanya soal potongan apa, nggak soal denda PT aja, tapi soal KTRN. KTRN-nya apa nanti bermasalah ya. Oke lah, itu tolong diingat-ingat guru dari pusat cabang ya, tolong ya. Ini dijelasin sebelum terbang. Iya, Pak. Atau BAP ya. Gitu. Oke lah. Makasih ya atas waktu kalian. Semoga kalian bisa cepat terbang ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan kembali ya. Tuh. Nanti Hongkong harus lepas.